ke semua bintang tamu kita. Kita mau tanya lagi nih Mbak Ersa tadi ya, belum selesai tuh cerita laptopnya mati sebulan harus nyerahin skripsi. Iya, jadi tiba-tiba digigit manja, digigit kecil oleh kucingku gitu. Dari luar gak apa-apa, tiba-tiba bisa nyala mati gitu kan. Nah lo kenapa nih? Akhirnya aku bawa ke tempat servis. Oh Mbak, ini katanya LCD pecah di dalam liquidnya. Oh gitu. Terus data saya gimana dong gitu. Ya udah, ada garansi tapi katanya masih 2 bulan. Sementara aku 1 bulan udah harus submit. Jadi ya saya keburu nggak lulus dong ya kalau begitu. Gara-gara si kucing gemas ini kan. Ya udah, akhirnya alhamdulillah data bisa didapetin, udah beres, makanya lega banget deh. 1,5 tahun gonjang-ganjing ini akhirnya bisa terlewati. Jadi kalau kita lihat juga Anang kemarin kan juga lulus S2 ya. Iya, Mas Anang. Terus ada Anang Core itu ya kan pada saat kuliah. Kamu laptopnya background laptop kamu apa? Foto suami kamu juga? Enggak sih. Kamu pernah gitu nggak? Kamu pernah gitu nggak tuh makan bareng-bareng di restoran terus bayarnya ini split bill? Nah kalau ini kayaknya kan Mas Anang offline. Aku kan banyak online-nya blended. Jadi teman-temannya tuh ada yang nggak di Jakarta. Kita kerkom juga, kerja kelompok. Jadi bersharing PPT gitu ya? Sharing, tapi kadang-kadang kita Zoom gitu. Ada grupnya juga. Pas kamu pernah presentasi di ruang kelas seolah-olah kamu dosennya? Itu waktu sidang sih kemarin presentasi ya. Kalau kerkom iya gitu. Nah kita mau tanya lagi nih kembali ke Habib ya Habib. Ini kan kadang orang ya kalau ada masalah kan kadang-kadang kita suka pakai istilah aduh kiamat banget kayak berakhir lah gitu. Sebenarnya makna kiamat sendiri gimana sih Habib? Kiamat itu la laila ba'da. Arti kiamat itu sudah nggak ada lagi malam setelahnya. Udah, makanya orang ada gerhana bulan, gerhana matahari yang ditemukan orang banyak foto-foto. Karena sunnah Nabi sholat kan. Iya, sunnah Nabi itu sholat, bukannya selfie-selfie kita sama bulan. Kalau dia bertabrak sudah la laila ba'daha. Sudah tidak ada lagi malam setelahnya. Nah orang-orang yang beriman itu mestinya mengatakan kiamat itu dekat sebenarnya, bukan kiamat itu jauh. Sebab kiamat ada yang namanya kiamat sughra, ada yang namanya kiamat kubro. Kiamat sughra itu ya namanya mati. Kiamat kubro Allah Subhanahu wa taala hancurkan semua dunia beserta isinya. Gunung yang hebat wal jibal arsal, gunung yang besar-besar itu semua berterbangan seperti kapas. Dihancurkan sama Allah. Laut itu dibalikkan, ditumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua hancur. Debu pun tidak tersisa di bumi, semua dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu jauh buat kita, tapi ada kiamat yang dekat, yang kapan saja mungkin bisa gara-gara tabrakan, gara-gara sakit, gara-gara umur, gara-gara apapun yang bisa menyebabkan orang itu meninggal dunia. Yang kita pikirkan kiamat sughranya dulu. Bagaimana kita menghadapi kiamat sughra? Seperti Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, orang yang beriman, orang yang bertakwa itu isti'dad liyaumir rahil. Artinya bersiap-siap kapan saja malaikat mau jemput kita, kita udah siap. Itu namanya bersiap, dikatakan kiamat sughra. Jadi intinya ya kita harus memperbaiki keimanan kita, memperbaiki ibadah kita selalu. Dan kalau yang dibilang tadi komitmen muslim itu cuma dikasih kurang lebih ancar-ancarnya 1.500 tahun. 53 tahun lagi. 53 tahun lagi. Ya itu artinya gitu ada maknanya kan. Ada maknanya, sebenarnya bisa secara sebagai pengingat aja. Sebagai pengingat. Supaya kita bisa kembali lagi belajar tentang bagaimana perjalanan Nabi Muhammad gitu ya, mempelajari teladan Nabi Muhammad. Betul. Kemudian mencontoh. juga Kayak kan maaf katanya sedikit lagi fal khair kulluhu fil ittiba. Makanya orang tuh kadang-kadang pengen sukses dunia, pengen sukses akhirat. Orang nggak pengen dunia dunia dulu aja. Artinya tapi akhiratnya nanti nggak sukses kan, itu berbahaya. Kita pengen dunia, kita pengen akhirat. Nah, tandanya satu. Apa? Ngikutin Nabi Muhammad. Ikutin Nabi Muhammad supaya keimanan kita tebal. Dan kalau tadi pengingat sebagai kayak dajjal, fitnah dajjal itu aku juga baru tahu. Karena kalau kita ngelihat itu kayaknya langsung lupa bahwa yang kita harusnya hanya kepada Allah. Iya betul. Bukan kepada makhluk selainnya. Habib terima kasih banyak. Sama-sama. Dokter Kamila terima kasih juga Ersa. Thank you. Kita senang banyak belajar. Hari ini kita kayak kuliah lagi walaupun sebentar. Nanti besok diundang lagi ya Habib ya. Siap. Terima kasih juga buat Anda semua yang sudah hadir. Mudah-mudahan ini bermanfaat, membuat kita tenang, bukan membuat kita takut, tetapi membuat kita kembali mengingat untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita, bertobat, memperbaiki segala hal yang buruk yang pernah kita lakukan dan menjadi manusia yang lebih baik. Kita ketemu lagi Senin sampai Jumat di acara rutin.